Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Ferry Mumtaz Alwafa, NIM 2033511019. Pada video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah produktivitas perairan yang diampu oleh dosen Bu Indah. Pada kesempatan kali ini kelompok saya kebagian materi tentang nutrien. Jadi pada video kali ini saya akan meresume salah satu jurnal dengan judul Jurnal Kondisi Perairan dan Pendugaan Ikan di Teluk Cilatu, Sukabumi, Jawa Barat berdasarkan profil nutrien dan makrozoofitas. Baik, langsung saja biar tidak lama-lama. Pendahuluan terlebih dahulu, pemantauan kualitas perairan menjadi hal yang penting untuk dilakukan dalam menentukan suatu kebijakan, yaitu pemerintah ataupun bagi para pelaksana teknis, salah satunya yaitu nelayan. Pemantauan kualitas perairan secara berkelanjutan di wilayah pesisir karena merupakan area pertemuan antara daratan dan lautan serta merupakan daerah yang rentan mengalami pencemaran. Pencemaran perairan umumnya disebabkan oleh aktivitas perekonomian seperti kegiatan budidaya dan pariwisata, serta masukan bahan pencemar yang terbawa dari daratan melalui aliran sungai. Teluk Ciletuh merupakan salah satu teluk yang berada di kawasan Geopark Ciletuh, Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Teluk Ciletuh memiliki keberagaman geologi yang unik. Secara oseanografi, perairan Teluk Ciletuh sangat dipengaruhi oleh masukan dari dua sungai besar, yaitu Sungai Cimarinjung dan Sungai Ciwaru, yang membawa berbagai material kimia, termasuk nutrien dari daratan, serta mendapat pengaruh dari laut lepas karena posisinya yang berada di selatan Jawa Barat dan menghadap langsung Samudra Hindia. Selain itu, aktivitas masyarakat dalam perikanan budidaya seperti budidaya udang, kerapu, dan lobster turut berkontribusi dalam perubahan profil nutrien di perairan Teluk Ciletuh. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di Teluk Ciletuh, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat pada musim kemarau yang diambil saat bulan Juni 2018 dan musim hujan diambil pada bulan Februari tahun 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, yaitu dengan pengambilan data secara langsung di lokasi penelitian. Penentuan stasiun dilakukan secara purposive sampling, yaitu penentuan lokasi kajian yang ditinjau oleh karakteristik tertentu. Metode yang digunakan untuk analisis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data lapangan yang terdiri dari data parameter fisika, kimia, dan biologi yang selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitas air yang meliputi suhu, salinitas, oksigen terlarut, pH, kedalaman, dan kecerahan. Data nutrien meliputi amonia, sulfat, nitrat, nitrit, dan klorofil. Data sedimen dan makrozoofitas didapatkan dengan pengambilan sampel menggunakan teknik grab sampling yang dihasilkan diolah di Laboratorium Pusat Penelitian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Universitas Padjadjaran. Pengukuran kualitas air dilakukan secara in situ dengan pengulangan sebanyak 3 kali pada setiap parameternya. Kandungan nutrien. Amonia berasal dari dekomposisi bahan organik oleh mikroba dan jamur. Dekomposisi limbah oleh mikroba dalam kondisi anaerobik serta limbah domestik. Hasil pengukuran kadar amonia pada musim kemarau berkisar antara 0,0099 sampai dengan 0,028 mg per liter. Dengan nilai tertinggi berada di stasiun 3, sedangkan pada musim hujan kadar amonia perairan berkisar antara 0,003 sampai dengan 0,0095 mg per liter, dengan nilai tertinggi berada di stasiun 5. Kadar amonia sangat dipengaruhi oleh suhu dan pH, di mana ketika nilai suhu dan pH tinggi dapat meningkatkan toksisitas yang berbanding lurus dengan peningkatan konsentrasi amonia. Hasil penelitian menunjukkan yang signifikan antara konsentrasi klorofil A pada musim hujan dan kemarau. Pada musim kemarau, kandungan klorofil berkisar antara 0,72 sampai dengan 2,82 mg per liter. Sedangkan pada musim hujan hanya berkisar antara 0,0161 sampai dengan 0,0277 mg per liter. Konsentrasi klorofil A tertinggi pada musim kemarau, berada di stasiun 5 dengan nilai 2,82 mg per liter dan stasiun 3 dengan nilai 2,37 mg per liter. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa rata-rata konsentrasi nitrat Teluk Ciletuh pada musim kemarau memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan musim hujan. Konsentrasi nitrat pada musim hujan berkisar antara 0,5
0,4 sampai dengan 0,717 mg per liter, dan musim kemarau berkisar antara 0,37 sampai dengan 0,708 mg per liter. Konsentrasi nitrat tertinggi berada pada stasiun 4 saat musim hujan dengan nilai 0,717 mg per liter. Berdasarkan baku mutu air laut Kepmen LH nomor 51 2004 untuk biota laut, konsentrasi nitrat di perairan Teluk Ciletuh melebihi batas maksimum yaitu 0,008 mg per liter. Konsentrasi nitrat yang tinggi diduga disebabkan oleh masuknya limbah domestik dan limbah pertanian yang mengidentifikasikan kemungkinan terjadinya pengkayaan perairan, eutrofifikasi, sehingga terjadinya blooming. Selanjutnya ada kualitas perairan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, nilai kedalaman beragam di lokasi penelitian mulai dari 90 cm hingga 400 cm. Suhu pada musim hujan berkisar 30 sampai dengan 31 derajat Celcius. Nilai tersebut cenderung lebih tinggi dibanding dengan suhu pada musim kemarau yang berkisar antara 27 sampai dengan 30 derajat Celcius. Suhu perairan di Teluk Ciletuh tergolong kategori baik karena berada pada kisaran suhu permukaan laut alami di Indonesia, yaitu berkisar antara 26 sampai dengan 31,5 derajat Celcius. Kecerahan perairan Teluk Ciletuh pada musim hujan berkisar antara 23 sampai dengan 100% dengan rata-rata kecerahan 54,8%. Sedangkan pada musim kemarau, kecerahan perairan Teluk Ciletuh berkisar antara 27,8 sampai dengan 100% dengan rata-rata kecerahan 58,76%. Nilai salinitas pada musim hujan berkisar antara 19 sampai 260, sedangkan pada musim kemarau berkisar antara 30 sampai 350. Peningkatan curah hujan serta keberadaan sungai besar di sekitar lokasi penelitian menjadi faktor utama yang mempengaruhi rendahnya nilai salinitas di perairan Teluk Ciletuh yang disebabkan adanya intrusi air tawar. Oke, baik, sekian review jurnal pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.